Pleno ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Samsurijal Jauzi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Profesor Samsurijal saat ini merupakan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sekaligus menjabat sebagai Ketua PDPAI sejak 2016. Selain memiliki pengalaman yang panjang dan kaya sebagai dokter, peneliti maupun pengajar, Profesor Samsurijal diantaranya pernah menjabat juga sebagai ketua pada berbagai lembaga perhimpunan atau asosiasi kedokteran di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI. Beliau juga tentunya masih aktif. Ya, mohon maaf, tim panitia. Ya, beliau juga saat ini masih aktif membagikan pengalamannya dan pengetahuannya melalui tulisan rubrik kesehatan pada koran. Dan baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, sekarang mari kita mendengarkan paparan dari Profesor Samsurijal. Waktu dan layar saya persilahkan, Prof. Terima kasih, Nidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bincang-bincang mengenai terapi ARV dan masalah adherent di negeri kita. Jadi kalau kita ingat kembali kasus pertama laporan HIV tahun 1986 di Jakarta oleh Prof. Jubairi yang serumnya harus dikirim ke Walter Reed Hospital di Amerika untuk tes Western blot karena pada waktu itu tidak cukup hanya tes anti HIV dan klinis. Dan tahun 87 Profesor Tuti Parwati melaporkan kasus seorang wisatawan Belanda di Bali yang meninggal karena HIV. Nah, ARV sendiri itu baru digunakan tahun 1997. Jadi ada masa di negeri kita sekitar 10 tahun tanpa obat ARV, dan pada waktu itu yang bisa kita berikan kepada teman-teman ODA adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka. Slide-nya boleh, slide berikut. Ya, berikut. Ya, saya rasa kemarin sudah banyak dibahas mengenai angka-angka yang kita capai, kemudian mengenai masalah testing, bagaimana layanan kita ternyata perlu beragam, dan hari ini kita akan bicara mengenai terapi ARV. Slide berikut. Jadi kita bersyukur seperti juga negara lain, ada penurunan dari angka penularan, kesakitan. Sekarang sudah mulai banyak yang terdeteksi dalam keadaan klinis baik, CD4-nya masih tinggi, dan angka kematian juga mulai menurun. Sehingga infeksi HIV dengan adanya obat ARV tahun 97 itu merupakan penyakit kronis yang dapat dikendalikan, serupa dengan diabetes, serupa dengan hipertensi, dan sebagainya. Dan yang kita syukuri lagi adalah kualitas hidup teman-teman ODA. Bisa hidup normal, bisa produktif, bisa berkeluarga tanpa menularkan pada anak dan pasangan. Dan jangan lupa cukup banyak yang bisa menolong orang lain, baik orang yang baru terdiagnosis HIV maupun orang-orang dalam keadaan kesulitan yang lain. Slide berikut. Dulu, tahun 2004, untuk testing saja itu lumayan panjang ceritanya. Karena ada pre-test counseling, kemudian di-test, ada post-test counseling, sehingga untuk mendapatkan hasil itu makan waktu lama.
kemudian menjadi dimudahkan dan disederhanakan. Indikasi terapi dulu mulai di bawah 200 CD4-nya, naik menjadi di bawah 350, dan sekarang kita tidak perhatikan lagi CD4, kalau anti-HIV-nya positif bisa kita mulai. Dan panduan ARV, dulu banyak obat, apalagi ditambah dengan obat infeksi oportunistik. Sekarang kalau ditemukan pada keadaan klinis baik, CD4-nya bagus, tidak ada infeksi oportunistik, barangkali obat yang diperlukan hanya satu macam saja, satu tablet saja, obat antiretroviral. Slide berikut. Itu hal yang patut kita syukuri, dan pendekatan dalam penata laksanaan penanggulangan HIV ini, kita memberi informasi, kita perlu testing sebanyak-banyaknya, sehingga mereka yang positif yang belum dites bisa tahu statusnya. Kemudian kalau positif kita obati sedini mungkin. Ada harapan untuk ARV same day, artinya hari itu anti-HIV positif, hari itu kita berikan obat ARV. Tetapi pada pelaksanaan di lapangan, hal ini masih belum bisa sepenuhnya, karena hampir 40% dari pasien-pasien kita masih ada TB atau infeksi oportunistik lain. Dan biasanya perlu pengobatan dulu untuk menenangkan sebelum dapat masuk ARV, kecuali pada keadaan CD4 yang amat rendah. Nah, setelah minum obat ARV ini, setelah teman-teman ODA memahami manfaatnya, dan bahwa harus diminum secara teratur dan berkesinambungan, kita perlu pertahankan. Dan istilahnya adalah adherent, karena adherent ini menyangkut tanggung jawab dua belah pihak, bukan hanya tanggung jawab ODA, karena kita sering bilang putus obat, seolah yang memutus hanya ODA, tapi pada adherent, tenaga kesehatan juga bertanggung jawab agar tidak terjadi non-adherent. Dan tujuan kita adalah viral load yang tidak terdeteksi seterusnya. Slide berikut. Ya, ini beda dulu dan sekarang. Sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan obat kombinasi. Slide berikut. Dan ini bentuknya. Sekarang yang paling banyak adalah tenofovir, lamivudin, efavirenz. Efavirenz-nya masih kebanyakan 600 mg. Meskipun kita juga sudah punya yang 400 mg. Ada beberapa alternatif lain, tapi yang paling banyak adalah yang pertama. Slide berikut. Nah, ini pilihan-pilihan dengan adanya obat baru, yaitu efavirenz 400 mg dan dolutegravir 300 mg. Maka kita sekarang punya dua obat yang banyak diminati, yaitu obat kombinasi tenofovir, lamivudin, efavirenz, dan obat kombinasi tenofovir, lamivudin, dolutegravir. Karena itu untuk mengatakan KDT atau FDC harus jelas dolutegravir kah ataukah efavirenz yang dipakai. Slide berikut. Nah, kenapa ada efavirenz 400 mg? Karena kita sudah lama memakai efavirenz 600 mg, cukup banyak yang bisa toleran, bisa memakainya dengan baik, tapi sebagian merasa efek sampingnya cukup mengganggu, entah itu sakit kepala, entah itu rasa melayang, drowsy, entah itu mimpi-mimpi buruk, sehingga mengganggu kualitas hidupnya, sehingga menginginkan agar efek samping tersebut bisa dihilangkan. Untuk itulah ada efavirenz 400 mg yang menurut penelitian manfaatnya sama dengan efavirenz 600 mg, kecuali pada beberapa keadaan tertentu. Jadi karena itu yang efek samping tidak bisa mentolerasi, bisa kita turunkan dosisnya menjadi 400 mg. Nah,
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa efavirenz kalau dipakai bersama rifampicin akan terjadi penurunan kadar efavirenz-nya. Karena itu sekarang ini kita belum merekomendasikan kalau ada TB, ada komponen rifampicin obatnya, kita tetap memakai 600, belum menganjurkan yang 400. Begitu juga pada ibu hamil, kita masih memakai yang 600, karena kita agak khawatir kalau kadarnya lebih rendah, nanti penularan ke janin atau bayinya akan beresiko. Nah, obat baru lain adalah dolutegravir. Dan ini amat cepat menurunkan viral load dibandingkan dengan antiretroviral lain. Karena itu amat bermanfaat bagi ibu hamil yang terdeteksi setelah kehamilannya sudah agak tua. Pada trimester kedua atau trimester ketiga, waktu untuk menjadikan viral load tidak terdeteksi sempit. Kalau kita gunakan tenofovir, lamivudin, efavirenz 600 mg, mungkin saja pada waktu akan melahirkan, viral load belum sepenuhnya tidak terdeteksi. Masih cukup tinggi, sehingga berisiko untuk menularkan pada bayi yang akan dilahirkan. Begitu juga dengan rifampicin, dolutegravir, ini dosisnya harus dinaikkan 2 kali. Jadi kita memakai tenofovir, lamivudin, dolutegravir 1 tablet, ditambah 12 yang kemudian dolutegravir saja 300 mg. Slide berikut. Nah, ini juga salah satu kenapa SEMD antiretroviral agak sulit kita lakukan. Kita masih tinggi sekali TB. TB kita juara kedua di dunia setelah India. Dan masih banyak sekali koinfeksi TB pada HIV. Masih sekitar 30-40%. Dan untuk menghindari efek samping terlalu banyak obat, kita beri jarak waktu 2 minggu, obati TB dulu. Setelah itu masuk obat ARV-nya. Kecuali pada keadaan CD4 yang amat rendah, bisa kita berikan bersamaan. Sebagian pasien-pasien kita dengan hepatitis B, karena itu pilihannya sekaligus kalau bisa obat untuk antivirus hepatitis B, yaitu tenofovir dan lamivudin. Kemudian kita juga punya hepatitis C yang cukup banyak, karena pada tahun 2000 marak sekali penggunaan narkoba suntikan. Saya rasa teman-teman di klinik Atmajaya repot sekali pada waktu itu. Dan sekarang ada obat DAA, direct antiviral, yang bisa menyembuhkan hepatitis C kronik ini. Dan ini bisa kita berikan bersamaan dengan obat ARV. Meningitis Cryptococcus, ini jamur pada otak, selaput otak, sudah jarang. Tapi kadang-kadang masih ada kalau dia datang terlambat. Dan dianjurkan pemberian ARV-nya menunggu 5 minggu setelah pengobatan jamurnya. Slide berikut. Jadi itulah tadi kenapa SEMD ARV itu belum sepenuhnya bisa kita laksanakan. Tetapi kalau keadaan klinis baik, CD4-nya bagus, tidak ada infeksi oportunistik, usahakanlah untuk memberi secepatnya ARV ini kalau dapat SEMD ARV. Nah, mengenai putus obat ini, pengalaman pandemi COVID-19 yang mulai pada 2020 ini ternyata banyak sekali teman-teman ODA kita yang tidak berani ke rumah sakit, tidak bisa ke rumah sakit, dan tidak mendapat kiriman obat sehingga terjadi putus obat. Nah, sebagian setelah pandemi COVID ini agak tenang, datang, ada yang 6 bulan putus, ada yang 1 tahun putus, sudah tentu kita mulai lagi dan kita menekankan kembali pentingnya tidak putus obatnya, lalu kita mulai. Tapi kelihatannya sebagian belum datang.
entah karena memang belum mau datang atau memang sudah ada hal-hal yang tidak kita harapkan pada saudara-saudara kita, teman-teman kita ODA tersebut. Yang kedua adalah akses layanan. Kita tahu bagaimana waktu COVID-19 Delta menyerang kita, hampir semua tempat tidur terpakai, bahkan beberapa rumah sakit tidak menerima pasien selain COVID, sehingga pasien-pasien non-COVID, termasuk pasien HIV ini, harus mengalami tantangan untuk bisa mendapat layanan. Belum lagi biaya, obat ARV memang gratis, tetapi transportasi ke rumah sakit dan lain-lain mungkin masih diperlukan. Dulu, sebelum ada COVID, salah satu, terutama sekali pada permulaan kita menggunakan obat ARV, salah satu faktor yang sering menyebabkan putus obat adalah efek samping. Karena 1 bulan menggunakan, kemudian timbul erupsi, gatal-gatal seluruh tubuh, kemudian jadi takut, tidak kembali ke dokternya, menghentikan sendiri. Banyak yang seperti itu. Nah, ini juga kita melihat pentingnya berbagai macam ragaman layanan. Ada yang bekerja lama. Cukup banyak pelaut-pelaut kita yang harus berlayar 6 bulan. Sedangkan obat ARV, kalau dari program ARV, kita bisa berikan sekitar 3 bulan kalau keadaannya baik. Dan ada juga yang bekerja di daerah terpencil, bahkan ada yang bekerja di luar negeri, tapi dia tidak bisa membuka statusnya karena takut dipulangkan atau diberhentikan. Nah, untuk ini sebenarnya program sudah cukup fleksibel. Kalau perlu bisa 6 bulan, tapi jangan lupa, kalau dia BPJS, pasien harus datang tiap bulan. Dan sekarang lebih ketat lagi, di beberapa rumah sakit harus fingerprint. Harus datang dan melakukan fingerprint baru bisa mendapat layanan. Inilah barangkali kita perlu bicara dengan teman-teman kita di sektor pembiayaan. Memang sudah tentu kita ingin BPJS kita sehat, keuangannya baik, tidak ada dana yang tidak sampai kepada tujuannya. Tetapi kita harus ingat juga tidak semua pasien bisa datang sebulan sekali ke layanan, entah itu puskesmas atau rumah sakit. Jadi perlu kebijakan-kebijakan yang memungkinkan teman-teman yang dalam situasi khusus ini tetap bisa mendapat layanan. Kemudian kita berpindah monitoring dari CD4 ke viral load, tetapi viral load ini sekarang sedang dalam program, jadi bisa diakses. Sayangnya tidak sepanjang tahun dia ada dalam layanan. Slide berikut. Nah, jadi apalagi pengaruh COVID-19 bukan hanya akses ke rumah sakit yang terbatas, tapi juga mobilisasi, mau naik kereta, mau naik apalagi kalau lain kota naik pesawat itu harus ada persyaratan-persyaratan. Belum lagi banyak orang yang kehilangan penghasilan, termasuk teman-teman ODA kita, menurun penghasilannya sehingga mungkin tidak punya uang untuk transportasi. Kemudian kesulitan transportasi. Karena itu ada ide baik yang sudah berjalan, tadinya digunakan untuk obat COVID-19, telemedicine, slide berikut. Tapi ini juga amat bisa kita gunakan untuk layanan ARV. Apalagi ARV yang sudah tenang, dengan catatan bahwa kita tetap memonitor entah itu CD4 atau viral load, kalau memungkinkan viral load. Lalu pasien-pasien dapat tenofovir, kita juga mesti periksa fungsi ginjalnya, urium kreatinin minimal 6 bulan sekali. Dan layanan telemedicine ini akan menghemat waktu, biaya, dan amat nyaman baik bagi dokternya maupun bagi teman-teman ODA. Tetapi tantangannya adalah kalau kasusnya bergejala, ada infeksi oportunistik, kelihatannya tidak cukup dengan telemedicine. Dan satu hambatan lagi adalah pembiayaan telemedicine ini belum mendapat
jaminan dari BPJS. Kemudian aplikasi yang mudah kita pakai, karena sekarang ini telemedicine yang ada beberapa rumah sakit yang sudah punya aplikasi sendiri, tapi kebanyakan harus melalui aplikasi pihak ketiga. Di samping itu, masalah etika, terutama sekali confidentiality, siapa yang bisa membuka data di komputer, ini juga harus kita perhatikan. Slide berikut. Nah, kelihatannya program maupun kita para LSM yang bergerak di bidang HIV ini perlu duduk satu meja dengan teman-teman di BPJS. Kita mendukung sekali ketertiban administrasi BPJS. Kita mendukung sekali agar keuangan BPJS tetap sehat. Tapi kita tidak bisa melupakan begitu saja situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh teman-teman ODA di berbagai lapangan. Tadi mereka yang bekerja harus di hutan, di tambang batu bara, di perusahaan kayu, kemudian di perkapalan, dan sebagainya. Dan pasien datang sebulan sekali harus fingerprint, mungkin sebagian besar pasien bisa, tapi tidak semua pasien bisa. Slide berikut. Nah, ini sudah dibahas panjang lebar, saya tidak akan mengulangi. Yang paling penting adalah semua layanan bisa kita hidupkan, tetapi kita juga harus memahami keterbatasan dan keunggulannya. Jadi tes di masyarakat, kami punya program waktu itu untuk teman-teman IDU di Kota Bambu Selatan. Kita bisa lakukan rapid test untuk 50 orang yang berkumpul pada waktu itu. Dengan cepat bisa kita lakukan, mereka tidak harus ke layanan kesehatan, bisa didapat hasilnya. Tetapi yang mau positif, yang sudah positif, untuk datang mengambil obat itu sedikit dibandingkan dengan yang kita tes. Nah, ini satu jurang pemisah antara tes positif dengan ARV. Termasuk juga yang tes saliva, yang tes mandiri, yang karena mungkin ingin kerahasiaannya tidak diketahui oleh siapapun, melakukan tes saliva, dan kalau positif, jangan lupa harus dikonfirmasi untuk tes diagnostik. Dan dia tidak melakukan tes konfirmasi. Dan itu angkanya cukup tinggi. Saya rasa teman-teman dari Spiritia punya angka berapa yang tes saliva positif, tapi tidak menindaklanjuti dengan tes konfirmasi, dan tidak menindaklanjuti dengan pengambilan obat antiretroviral. Slide berikut. Ya, ini kegagalan terapi, kita sekarang lebih condong ke viral load. Slide berikut. Karena viral load akan berubah lebih cepat dibandingkan dengan CD4, apalagi dengan klinis. Kalau sudah terjadi gejala klinis, biasanya sudah lama tidak minum obat atau sudah lama resisten. Slide berikut. Nah, kita juga perlu memperhatikan ibu hamil. Setahun di negeri kita ada sekitar 5 juta lebih, tapi yang mendapat tes triple eliminasi ini tentu kita juga nggak mungkin semuanya menjangkau, tetapi harus kita usahakan semakin lama semakin banyak. Slide berikut. Itu berarti tesnya harus sederhana, mudah dikerjakan, dan mudah dicapai oleh ibu-ibu hamil. Nah, khusus untuk ibu hamil ini banyak pertanyaan. Apakah saya boleh hamil kalau saya positif? Sudah tentu boleh. Kita dalam keadaan ibu yang baik, kita lakukan tes HIV. Kalau negatif ya sudah, kalau positif kita cepat berikan obat antiretroviral. Slide berikut. Nah, seringkali ibu hamil sudah 6 bulan atau 8 bulan baru datang ke layanan kesehatan, entah itu ke bidan, entah itu ke puskesmas, baru dilakukan tes HIV. Kalau terlambat begini, kita coba dengan dolutegravir, ditambah tenofovir lamivudin,
mudah-mudahan bisa cepat turun. Ada yang 2 bulan sudah tidak terdeteksi, tapi kalau tidak turun berarti ada pilihan untuk seksius caesarean. Slide berikut. Ya, di era COVID-19, terutama pada waktu semua rumah sakit penuh dulu, layanan untuk ibu hamil ini cukup terganggu. Sedapat mungkin waktu itu ibu hamil hanya kalau harus 4 kali, mungkin hanya 2 kali. Beberapa tes, entah USG, entah screening kedua, itu ditunda. Slide berikut. Nah, persalinan sebenarnya kalau tidak ada COVID-19, persalinan berjalan biasa di fase case. Tapi kalau COVID positif, di layanan rujukan dengan fasilitas COVID-19. Slide berikut. Untuk menyusui yang menularkan, kalau dia minum ARV, viral load-nya tidak terdeteksi, yang kita takuti justru COVID-19-nya. Karena itu ibu harus cuci tangan, gunakan masker, kalau bisa boleh juga memakai pompa ASI. Meskipun secara psikologis menyusukan dengan digendong dan langsung ke air susu ibu itu akan lebih nyaman bagi bayi. Slide berikut. Nah, di beberapa provinsi sudah dimulai pre-exposure prophylaxis atau PrEP. Jadi pasangannya positif, tapi minum obat tidak teratur, dikhawatirkan viral load-nya masih terdeteksi dan bisa menularkan, maka pasangan itu sekarang bisa melindungi diri dengan minum obat pencegahan pre-exposure prophylaxis. Nah, layanan ini masih berupa semacam demonstrasi proyek, jadi hanya beberapa provinsi. Yang dibantu pemerintah adalah obat ARV-nya, sedangkan yang lain-lain masih bayar. Slide berikut. Apa vaksinasi yang perlu buat orang dengan HIV? Yang penting sekali adalah COVID-19, hepatitis B, kemudian influenza dan pneumokok. Slide berikut. Nah, harapan ke depan. Ada beberapa hal. Tadi mengenai putus obat ini, kami kebetulan waktu itu ikut dalam multi-center study dengan Vietnam dan Ukraina mengenai putus obat pada kalangan IDU. Ternyata bisa diturunkan kalau kita memakai sistem navigasi. Jadi ada relawan yang mereka tes di komunitas, seperti dikatakan, kemudian dibawa untuk tes konfirmasi, kemudian dibawa untuk dapat obat ARV, kemudian didampingi untuk minum obat ARV, dan juga didampingi untuk pemantauan. Dengan sistem navigasi ini, angka untuk dapat ARV meningkat, angka putus obat juga menurun. Yang juga harus jadi perhatian kita, sebagian besar teman-teman ODA sudah bekerja, alhamdulillah, sudah punya penghasilan, mungkin bisnis kecil-kecilan, tapi masih banyak yang mendapat halangan, baik untuk bekerja maupun bisnis kecil-kecilan. Dulu mereka 20 tahun yang lalu masih dibiayai orang tua, sekarang umurnya sudah 40 tahun, 38 tahun, tidak mungkin lagi orang tua membiayai. Ini perlu kita pikirkan, ya, karena salah satu saya lihat tadi, masalah-masalah sosial juga menjadi kajian dari teman-teman, bagaimana kita bisa memberi penghasilan kepada teman-teman yang mungkin ada sisa-sisa dari infeksi otak, sehingga untuk berjalan pun agak susah, atau juga mungkin kemampuan kognitifnya menurun, tapi mereka bisa dapat penghasilan. Kemudian 2030 sebentar lagi, dan kita berharap mudah-mudahan 2030, tapi jangan lama-lama, penelitian-penelitian untuk HIV cure itu akan berhasil, sehingga teman-teman ODA tidak perlu minum obat lagi. Teman-teman sekalian, saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana perjalanan ARV dari sangat tidak nyaman menjadi nyaman. Dan ini jangan sampai disia-siakan kesempatan untuk menggunakan obat yang relatif nyaman dan sekarang masih dapat subsidi penuh dari pemerintah.
Tetapi putus obat bukan hanya karena obat, banyak faktornya, baik Oda dan keluarga harus mengatasinya, kita sebagai tenaga kesehatan harus mengatasinya, lembaga-lembaga, BPJS, Kemenkes, dan semua harus ada pelatihan untuk mengatasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.